Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi setelah ujian tengah semester. Pada pertemuan yang ke-9 ini, kita akan membahas tentang Break Even Point. Dipendekkan BEP, kalau bahasa Indonesianya, titik pulang pokok. Titik pulang pokok. Nah, sebelum MIT, kita sudah bahas tentang konsep nilai waktu dari uang, kemudian juga sudah bahas tentang konsep pemajemukan, nilai sekarang, nilai anual, nilai gradien. Kita juga terakhir sudah bahas tentang bagaimana cara menginterpolasi. Oke, kita masuk ke pertemuan selanjutnya setelah MIT, dan setelah MIT ini akan lebih banyak berbicara tentang konsep investasi ya. Konsep investasi ya. Dan analisa kelayakan sebuah investasi. BEP atau break even point atau disebut juga titik pulang pokok ya, adalah keadaan suatu usaha tidak memperoleh laba dan juga tidak rugi ya. Untuk membahas BEP ini kita harus menganalisa dulu tentang konsep revenue dan cost ya. Revenue ini adalah penerimaan, sementara cost adalah biaya. Cost adalah biaya. Nah, BEP itu digunakan untuk mengambil keputusan, ya, mengurangi atau menambah harga jual. Ya. Kemudian terkait dengan biaya dan terkait dengan laba. Oke, tujuan dari BEP yang pertama itu adalah mengetahui jumlah penjualan minimal. Jadi, kalau kita membuat sebuah produk kemudian dijual, minimal kita harus menjual dalam jumlah tertentu supaya tidak mengalami kerugian. Karena ketika di bawah BEP itu udah rugi. Ya. Jadi yang pertama adalah mengetahui jumlah penjualan atau produksi ya. Penjualan atau produksi. Kemudian mengetahui jumlah penjualan harus dicapai. Jadi kita mempunyai target. Keuntungan 1 bulan ditargetkan sekian. Nah, berapa yang harus kita jual? Nah, kita bisa menggunakan dengan acuan BEP. Kemudian mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Nah, misalkan kita punya target penjualan 1000 unit. Nah, 1000 unit ini karena misalnya ada suatu kondisi tidak mungkin dicapai 1000 unit ini, mungkin target kita akan lebih kecil dari itu. Nah, lebih kecil ini berapa supaya tidak rugi? Itu maksudnya mengetahui seberapa jauh berkurangnya. Jadi ketika kita menurunkan target, jadi target ini pun tidak menyebabkan kerugian. Kemudian mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan. Ya, kalau harga berubah, bagaimana keuntungan? Biaya berubah, bagaimana keuntungan? Volume berubah, bagaimana keuntungan? Nah, mungkin ini yang keempat ini tidak akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Ya. Mungkin bisa dipelajari nanti masing-masing. Oke, sebelum kita masuk ke konsep BP, kita akan melihat ke belakang terkait dengan manufacturing cost. Ya. Karena ini nanti akan sangat terkait dengan BEP. Nah, ini sebenarnya sebelumnya di pertemuan ke berapa ya? 1 atau 2 ini sudah kita bahas ya, terkait dengan manufacturing cost. Ya. Nah, biaya manufacturing atau biaya produksi itu biasa juga disebut orang dengan harga pokok produksi. Ya.
di harga pokok produksi, ya, itu isinya adalah biaya-biaya produksi. Biaya produksi. Nah, secara umum, biaya produksi itu ada 3. Ya, 3. Yang pertama adalah ya, biaya bahan baku, ya, bahan baku atau material, bahan baku. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja atau labor. Kemudian yang ketiga adalah biaya overhead atau biaya rupa-rupa, diistilahkan ya, overhead. Nah, ketiga biaya ini itu di sini di gambar ini itu lebih dispesifikan ya. Bahan baku ini disebut bahan langsung. Ya. Tenaga kerja ini dibagi 2, tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tak langsung. Overhead ini dibagi 2 juga. Ya. Tidak, 1 ya. 1 saja. Lain-lain ya. Sementara yang yang dibagi 2 adalah bahan baku. Ini bahan langsung dan bahan tidak langsung. Nah kita akan coba bedakan ya antara istilah langsung dengan tidak langsung. Ya. Tak langsung dengan langsung. Contoh, bahan langsung dengan bahan tidak langsung. Bahan langsung dengan bahan tak langsung. Contoh, ya, misalkan, ya, pabrik pembuatan furniture ya, ya, furniture, ya, itu dia membeli kayu, membeli cat, membeli paku, ya. Nah, bahan-bahan tersebut itu akan langsung nampak melekat di produk akhir. Misalnya kursi. Itu disebut bahan langsung. Tapi ketika dia beli minyak, yang digunakan untuk menghidupkan genset misalnya, itu tidak lekat. Tapi kategori juga bahan. Nah, itu disebut dengan bahan tak langsung. Jadi bahan tak langsung ini tidak kelihatan di produk akhir. Ya. Kemudian tenaga kerja. Nah, tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Tenaga kerja langsung, ini yang bekerja dalam membuat furniture, tukang, dan lain-lain. Sementara tenaga kerja tidak langsung, ya, itu yang dia tidak bekerja langsung. Contoh, di pabrik itu ada misalnya tukang jaga atau satpam. Itu tenaga kerja juga, cuma tidak ini. Tidak terlibat langsung dalam proses pembuatan produk. Dan lain-lain. Nah, yang lain-lain ini disebut juga dengan overhead. Ya, biaya rupa-rupa. Ya. Segala kebutuhan pabrik yang tidak bisa digabungkan ke yang dua ini biasanya disebut dengan overhead. Nah, ini disebut dengan yang 3 ini. Ya, ini disebut dengan ya, menghitung biaya pokok produksi atau harga pokok produksi. Nah, harga pokok produksi inilah ya yang menjadi dasar ya di dalam menentukan nanti harga penjualan ya. Nah, harga pokok penjualan ini harga pokok produksi ditambah dengan nanti biaya umum, administrasi, biaya penjualan,
kemudian keuntungan yang diinginkan ya, dan biaya-biaya lain, biaya promosi dan lain-lain ya. Dapatlah harga pokok penjualan. Oke. Ini contoh. PT TIA membuat produk furniture di mana dalam 1 bulan perusahaan memproduksi 2.000 unit meja dengan rincian 12 juta membeli kayu, 1 juta beli dompol, 4 juta upah tukang kayu, 1 juta upah security, 1 juta untuk biaya sewa. Oke. Nah, kalau kita pisah berdasarkan yang tadi, yang 3 tadi, ya, yang ini pembelian kayu ini adalah biaya bahan. Ya, bahannya terkategori bahan langsung. Ya. Beli dompol, ya, bahan juga, kategorinya langsung juga. Upah tenaga kerja, tukang kayu, ini biaya tenaga kerja. Tenaga kerja tidak, tenaga kerja langsung. Upah security, tenaga kerja juga, cuma tenaga kerja tidak langsung. Biaya sewa pabrik, utilitas dan lain-lainnya. Ya, utilitas. Ini yang disebut dengan overhead. Nah, berapa total biaya produksi? Biaya produksi adalah 12 juta ditambah 1 juta ditambah 4 juta ditambah 1 juta ditambah 1 juta. Jadi totalnya 12, 1, 13, 17, 19 juta. Berarti 19 juta. Biaya produksinya 1 unit adalah 19 juta dibagi dengan 2.000. Ya. 19 juta bagi 2.000 berarti sama dengan 9 juta. 9.500. 19 juta bagi 2.000. Oke, ini contoh. Nah, kemudian ada lagi konsep yang disebut dengan biaya tetap dan biaya variabel. Nah, ini biaya tetap dan biaya variabel ini tidak hanya di biaya produksi, tapi biaya keseluruhan sampai keluar akhir, ya, harga produk akhir, biaya akhir, atau tadi harga pokok penjualan. Nah, biaya tetap itu biaya yang tidak berubah dengan kenaikan atau penurunan jumlah barang atau jasa yang diproduksi. Contoh, bayar sewa, gaji, asuransi, pajak, bunga, depresiasi. Depresiasi ini artinya penyusutan nilai mesin biasanya. Nah, mungkin kalau Anda misalnya anak kos ya, berarti biaya kos, misalnya Anda mengontrak, ya, kontrak satu rumah, kontrak 10 juta, isinya 5 orang, maka masing-masing kena 2 juta. Ketika Anda isi kamar kos Anda 10 orang, maka masing-masing kena 1 juta. Nah, itu adalah biaya tetap. Jadi, berapapun isi orang, itu biayanya segitu juga. Ciri khasnya, ketika makin banyak orang, maka biaya per orangnya makin kecil. Nah, biaya tetap itu makin banyak kita memproduksi, biaya per unitnya makin kecil. Ya, itu cirinya. Jadi, biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah berapapun berapapun jumlah yang diproduksi. Atau mungkin misalnya Anda nyewa ini ya, nyewa mobil rental. Ya. Sama teman-teman pergi main. 5 orang. Sewa mobil 500.000 berarti masing-masing kena 100. Anda isi 10, masing-masing kena 50. Ya. Jadi makin banyak itu makin kecil per orangnya. Sementara biaya variabel itu kebalikannya. Biaya variabel biaya yang terkait langsung dengan produksi dan berubah tergantung output. Makin banyak, maka outputnya makin besar. Nah, ini catatan dikit.
biaya langsung umumnya adalah biaya variabel. Jadi yang tadi ya, biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, itu biasanya adalah biaya variabel. Kita buat kursi 10, maka biaya bahan bakunya untuk 10 kursi. Tapi kalau membuat kursi 100, berarti bahan bakunya untuk 100 kursi. Jadi makin banyak kursi yang dibikin, makin tinggi biayanya per unitnya. Per unitnya tetap ya, totalnya yang makin tinggi. Makin tinggi. Cuma cost tadi ya, satu kontrakan 5 orang, maka ketika berubah 10, biaya tetapnya menurun menjadi lebih sedikit. Namun, karena makin banyak orang, itu biaya listrik per bulanannya makin tinggi. Kenapa? Ya, karena makin banyak yang pakai listrik. Nanti biaya listrik ada biaya variabel. Biaya PAM, ya. Biaya sewa PAM. Enggak makin tinggi, karena pemakaian air makin tinggi juga. Nah, ini contoh biaya tetap dan biaya variabel. Jadi ciri khasnya biaya tetap itu tetap dia makin kecil per unitnya kalau jumlah yang diproduksi makin banyak, sementara biaya variabel itu totalnya makin tinggi ketika jumlah produksi makin tinggi. Nah, ini contoh. Biaya material, biaya buruh, biaya bahan pendukung, biaya mesin, biaya sewa, transportasi, gaji pegawai, asuransi. Nah, ini mana yang biaya tetap dan biaya variabel? Biaya material. Nah, ini biaya variabel ya. Ini jumlah unit produksi 100.000. Berarti per unitnya berarti 100.000 bagi ini 300 ya. Jadi kalau bertambah yang diproduksi dia akan meningkat. Biaya buruh. Nah, biaya buruh ini biaya buruh tenaga kerja langsung ya. Ini juga biaya variabel. Biaya bahan pendukung. Biasanya biaya variabel. Biaya mesin. Mesin. Nah, ini biaya tetap. Karena berapapun ada produksi, kita akan tidak nambah mesin. Ya, ini biaya tetap. Ini fix ya. Tetap fix ya istilahnya. Sementara variabel. Ini variabel. Biaya sewa. Ya, sewa berapapun tetap sewanya segitu juga. Ya, fix. Biaya transportasi. Nah, ini tergantung kasusnya di mana nanti. Ya, tergantung kasusnya di mana nanti. Kemudian gaji pegawai. Gaji pegawai berarti ini fix. Ya. Karena berapapun produksi, gaji pegawai segitu juga. Ya, ini termasuk kalau yang tadi adalah ini tenaga kerja tidak langsung. Asuransi fix. Oke, ini kita fixkan saja. Ya, ada 3 biaya variabel, ada 5 biaya fix. Tetap ya. Oke. Kalau kita bedakan menjadi yang tadi, bisa juga. Ya, biaya material, ini adalah biaya bahan baku langsung, ini biaya tenaga kerja langsung, ini biaya bahan pendukung, berarti biaya bahan baku. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke BEP. Ya. BEP, break even point. Nah, ada 2 cara, 3 cara untuk menghitung BEP. Yang pertama dengan menggunakan persamaan. Samanya ini, Y sama dengan CX kurang BX dikurang A. Y ini laba, C harga jual, B biaya variabel, A biaya tetap. X adalah jumlah yang diproduksi atau jumlah yang dijual. Kalau pendekatannya penjualan produksi berarti jumlah yang dijual. Nah, BEP itu sama dengan A per C kurang B.
kalau BEP-nya nanti dalam unit produksi. Sementara kalau dalam uang, A per 1 kurang BX per CX. Nah, rumus ini saya lihat ini jarang dipakai ini. Saya dipakai yang ini. Yang kedua ini. Nah, ini. Jadi total cost, jadi total biaya itu sama dengan total biaya tetap FC ini fixed cost biaya tetap tambah total variable cost. Ya. Karena fixed cost itu tidak tergantung berapapun jumlah yang diproduksi atau dijual, maka TFC ini tetap. Sementara total variable cost itu bisa kita uraikan menjadi biaya variabel cost per unit dikali jumlah unit yang dijual atau diproduksi. Sementara total revenue atau total penerimaan sama dengan P dikali Q. Jadi P ini adalah harga atau price, Q adalah jumlah yang dijual. Nah, ini rumus yang sering kita lihat dipakai nanti. Ya. BEP itu sama dengan fixed cost, ya, fixed cost dibagi P dikurang variable cost, ya, fixed costnya total ya, karena fixed cost itu oke, ini tinggal nih total fixed cost. Yang kedua, itu pendekatan margin kontribusi. Jadi, kalau menghitung break even point unit itu biaya tetap dibagi margin kontribusi, sementara kalau rupiah biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Oke, ini contoh ya. Contoh. Ini laporan ya. Ya. Oke, yang pertama harga pokok produksi. Ya, itu terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Ini laporan keuangan sebuah perusahaan. Bahan langsung itu biayanya 7.200.000. Ini variabel. Tenaga kerja langsung itu 6.800.000. Variabel juga. Overhead itu 2. Ada yang tetap, ada yang variabel. 4 juta. Nah, total biaya tetap dari harga pokok produksi 2.500.000. Sementara ini 18 juta. Sementara total keduanya adalah 20.500.000. Sementara biaya usaha, ada biaya penjualan, ada biaya tetap 2.400.000. Ini biaya variabelnya 3.600.000. Biaya administrasi 26, ini 24. Jadi total biaya usaha 5 juta. Biaya tetap usaha. Kemudian biaya variabel untuk biaya usahanya 6 juta. Totalnya adalah 11 juta. Total variabel dan tetap. Nah, total biaya tetap keseluruhan ini yang penting kita ingat 7.500.000. Sementara biaya variabel itu totalnya adalah 24 juta. Total kedua biaya tetap dan variabel adalah 31.500.000. Nah, sementara dari laporan penjualan diketahui bahwasanya penjualannya itu ada 8.000 unit. Harganya 5.000. Berarti 8.000 kali 5.000 sama dengan 40 juta. Maka labanya adalah ini ya, penjualan dikurangi dengan biaya 40 juta dikurang 31.500 sama dengan 8.500.000. Oke, ini yang perlu kita catat ya. Oke, nah ini rumus yang tadi ya, ya. Oke, sekarang kita masukkan total cost ya,
total cost, kalau kita bikinkan ke rumus, total cost adalah ini, ya. Total fixed cost tambah total variable cost. Total fixed cost-nya sama dengan mana total fixed cost. Nah, ini 7.500.000. Nah, ini ya. Ini ya. 7.500.000. 7,5 juta tambah variable cost kali Q. Variable cost, total variable cost adalah 24 juta. 24 juta. Ditambah 24 juta. Nah, kalau kita buatkan kepersamaan yang ini, ya, berarti variable cost per unitnya adalah 24 juta, ya, dibagi dengan 8.000. Karena yang dibuat 8.000. Jadi sama dengan 3.000. Ya, berarti 3.000 dikali dengan Q. Maka total revenue sama dengan P kali Q. Sama dengan P-nya 5.000. Nah, betul, Q-nya di sini adalah 8.000. Nah, Q, ya. Quantity, ya, Q quantity. Oke, ini persamaannya, ya. 7,5 juta ditambah 3.000 Q, ya. 7,5 juta tambah 3.000 Q. Sementara total revenue-nya 5.000 Q. Oke, selanjutnya ini jawabannya. Kita akan coba jawab dengan pendekatan persamaan, ya. Dengan pendekatan persamaan. Ini biaya tetap total tadi A, biaya variabel persatuan B, harga jual per unit Q, ya. Ini menghitung BEP, ya. Ini BEP dengan pendekatan unit ini A. Oke. Sekarang kita coba hitung A, ya. Biaya tetap total, ya. Biaya tetap total. Biaya tetap total tadi adalah 7.500.000. 7.500.000. 7,5 dibagi C kurang B. C harga jual. Harga jual tadi adalah sebesar 5.000 dikurang B, biaya variabel. Biaya variabelnya tadi per unitnya adalah 3.000. Atau kita pakai rumus yang tadi, yang sering digunakan orang ini. Fixed cost per P, fixed cost-nya total, ya, per P dikurang variable cost. Ini sama saja ini, ya. Ini sama dengan yang ini. Nah, ini sama ini. Nah, dapatlah di sini 3.750 unit. Dititik pulang pokoknya. Kalau dalam unit itu 3.750 unit. Artinya apa? Kita produksi di bawah 3.750, misalnya 3.700, itu kita masih rugi. Tapi di atas itu kita sudah untung. Di angka ini impas, ya. Nah, kalau dalam rupiah, ini, ya. Dalam rupiah, pakai rumus ini atau pakai rumus ini, sama saja. Ya. Fixed cost, ya, 7.500.000. 1
total variable cost, kalau menghitung di yang ini tadi, ini adalah harga ya. Ini adalah variable cost per unit. Sementara di bawah ini total variable cost ya, dibagi total revenue TR di berapa penjualan ya. Dapatlah angkanya di 18.750 rupiah. 18.750 rupiah. Ini cara pertama dengan persamaan. Oke. Cara yang kedua adalah dengan kontribusi margin. Nah, cara menghitung margin ya. Cara menghitung margin itu sama dengan harga per unit dikurang dengan biaya variabel per unit. Ini 5.000 dikurang 3.000. Ini harga ya, harga ini biaya variabel cost per unit ya, 42.000. Maka biaya tetap BEP kalau kita lihat dari unit dengan unit ya, tetapnya adalah 7.500.000 bagi marginnya adalah 2.000, 750 sama ya. Nah, sementara untuk menghitung BEP dengan pendekatan rupiah, kita harus cari dulu rasio margin kontribusi. Rasio margin kontribusi itu sama dengan margin kontribusi dibagi dengan harga. Margin kontribusinya 2.000, yang ini tadi 2.000 bagi harganya 5.000, dapat 0,4. Jadi 7.500 dibagi 0,4 sama dengan 18.750. Ini jawaban kalau menggunakan kontribusi margin. Sama saja. Terakhir kalau pakai grafik ya, pakai grafik. Nah, oke, tadi kita sudah dapat ya persamaan umum dari total cost ini 7.500.000 ditambah 3.000 Q. Q adalah quantity. Sementara total revenue adalah 5.000 Q. Nah, oke. Grafik kalau kita buat ya, pertama ya, grafik ya sumbu X ya, sumbu Y, sumbu X ya, sama ya. Sumbu X itu adalah unit, sumbu Y adalah cost. Jadi ini cost. X ini adalah unit atau jumlah yang diproduksi. Oke. Sekarang yang pertama kita buat dulu fixed cost. Fixed cost yang ini. Fixed cost tadi adalah angkanya adalah tadi 7.500.000. Karena dia tetap maka upahnya datar. Datar di sini fixed cost. Ya. Sementara ya, untuk biaya variabel ya, biaya variabel itu dia meningkat ya, meningkat seiring dengan jumlah yang diproduksi. Jadi kalau kita buatkan kurva variabel cost-nya kira-kira seperti ini. Nah, gini. Ini dia naik. Nah, sementara garis total cost itu dimulai dari fixed cost. Dimulai dari sini. Ditambah, digeser yang garis putus-putus ke atas. Ini digeser. Nah, dapatlah ini adalah total cost. Total cost.
Yang terakhir adalah total revenue atau penjualan. Jadi kita dapat bahwasanya penjualannya 8.000, maka 8.000 unit, maka penjualannya totalnya adalah 8.000 kali 5.000, karena satu unit 5.000 sama dengan 40 juta. Jadi 40 juta di sini 4.000. Nah, kita ambil titik sini. Nah, kita tariklah garis dari titik 0 ke sini. Nah, titik perpotongan inilah yang disebut dengan break even point. Perpotongan antara total revenue dengan total cost. Nah, ini yang kita cari tadi. Kalau tarik ke sumbu X, titik perpotongan ini, X-nya berapa nih? Nah, ini yang dalam unit. Nah, kita tarik ke Y, ini harganya, biayanya berapa? Ini yang kalau kita tarik ke sumbu Y. Nah, bagaimana cara mencari dengan grafik? Nah, kita sudah dapat. Ya. Perpotongan titik ini adalah perpotongan total revenue, total cost, atau total revenue. Revenue ya. Total cost dipotong oleh sales, total revenue. Total revenue ini total penerimaan atau penjualan. Di sini di topik ini total revenue. Ya. Nah, kalau titik perpotongan berarti ya di sini berarti titik perpotongan berarti grafik itu mencapai pada titik yang sama. Berarti TC sama dengan TR. Nah, total cost sama dengan TR. TC-nya ini 7.500,5 juta ditambah 3.000 Q sama dengan 5.000 Q. Oke. Nah, sekarang kita mau mencari X ini berapa? Tinggal kita pindahkan. Berarti 7,5 juta sama dengan 5.000. 3.000 pindah. Berarti sama dengan, jadi negatif. 5.000 kurang 3.000 sama dengan 2.000 Q. Q sama dengan 7.500.000 ya, dibagi dengan 2.000. Ya. 7.500.000 dibagi dengan 5.000. Ya. Ya. 7.500.000 dibagi 2.000 sama dengan berapa tadi? 3.750.000. Oke, berarti X sama dengan 3.750. Ya. Sementara untuk mencari Y, tinggal kita masukkan angka X ini ke salah satu persamaan. Masukkan ke sini. Ganti Q yang ini dengan 3.750. Dapatlah Y-nya seperti yang tadi. Oke, nah kira-kira seperti itulah cara menghitung titik pulang pokok. Nah, kalau kita lihat, kita coba lihat yang di sini, ya, yang di sini grafik ini ketika total cost lebih besar dari total revenue. Ini adalah titik rugi. Sementara di sini ini ya, grafik ini kalau kita arsir ini total revenue besar dari total cost. Ini titik untung. Nah, ini titik impas. Kalau mau produksi ya berarti
di jumlah di atas 3750 di sini. Ya. Nanti kita bisa cari untungnya berapa. Ya, tinggal dikurangkan total revenue dikurang total cost. Ya. Oke, barangkali itu saja untuk pertemuan kali ini. Ya. Terkait dengan break even point. Di break even point ini untuk menentukan titik impas. Skalanya adalah skala tidak hanya skala produksi ya, tapi sampai skala penjualan ya, skala penjualan ya. Oke. Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.